Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang perencanaan dalam manajemen. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya tentang pengertian perencanaan. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ilman Dika Putra dengan NPM 202132122067. Di sini saya akan menjelaskan pengertian perencanaan. Perencanaan secara umum merupakan suatu upaya dalam menentukan berbagai hal yang hendak dicapai atau tujuan di masa depan, dan juga untuk menentukan beragam tahapan yang memang dibutuhkan demi mencapai tujuan tersebut. Secara sederhana, pengertian perencanaan adalah suatu proses dalam berpikir secara logis dan pengambilan keputusan yang rasional sebelum melakukan berbagai tindakan yang hendak dilakukan. Di sini saya akan menambahkan pengertian dari perencanaan menurut para ahli. Menurut G.R. Terry, pengertian perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta mengenai masa datang dengan merumuskan kegiatan yang diperlukan. Menurut Lewis A. Allen, menentukan serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Menurut Billy A. Good, pengertian perencanaan adalah memilih saran atau kebijakan, prosedur, dan program yang diperlukan untuk mencapai apa yang diinginkan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Ayuari, NPM 20203221222082. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu dari tujuan perencanaan. Tujuan perencanaan itu ada 4 poin. Yang pertama itu ada mengantisipasi dan beradaptasi. Yang kedua itu ada direction. Yang ketiga itu meminimalisir kecerobohan. Dan yang keempat itu ada menetapkan standar kerja. Yang pertama yaitu mengantisipasi dan beradaptasi, yaitu berkaitan dengan perubahan yang terjadi dalam dunia kerja, sehingga kita patut beradaptasi dalam lingkungan pekerjaan. Yang kedua ada direction, yaitu memberikan arahan kepada para administrator maupun non-administrator agar bekerja sesuai dengan rencananya dan tidak terjadinya kesalahan. Yang ketiga ada meminimalisir kecerobohan, setidaknya bisa untuk menghindari pemborosan dalam pelaksanaan pekerjaan. Lalu yang keempat menetapkan standar kerja, yaitu harus digunakan dalam suatu pekerjaan agar memudahkan dalam pengawasan kontrol. Terima kasih. Baik, jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Niwan Wahyuni Dewi Anjani, NPM 202032122093. Nah, di sini saya akan membahas materi tentang bentuk-bentuk perencanaan. Bentuk-bentuk perencanaan ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu jenis perencanaan menurut penggunaannya. Yang kedua, jenis perencanaan menurut jangka waktunya. Dan yang ketiga, jenis perencanaan menurut wilayahnya. Langsung saja kita membahas ke jenis perencanaan menurut penggunaannya. Ini dibagi menjadi 2 lagi, yaitu pertama, single use planning. Ini sifat perencanaannya itu sekali pakai, dan jikalau rencana ini sudah selesai tidak akan bisa digunakan lagi. Contohnya, anggaran suatu proyek atau aktivitas lainnya. Yang kedua itu repeat planning. Ini sifat perencanaannya itu dilakukan berulang-ulang. Oke, kita lanjut ke jenis perencanaan yang kedua berdasarkan jangka waktu. Di sini ada 3 bagian. Pertama, long range planning, yaitu suatu perencanaan jangka panjang yang sifat waktunya itu biasanya 5 tahun ke atas dan berkala. Oke. Contohnya itu di bagian pemasaran. Di sini kita harus membentuk strategi pemasaran dalam pencapaian target suatu penjualan dan juga promosi-promosi untuk produk apa yang kita jual. Dan yang kedua ini intermediate planning, ini bersifat planning yang bersifat jangka pendek. Kurun waktunya biasanya 3 bulan atau 3 tahun. Contoh dari intermediate planning ini
yaitu suatu departemen housekeeping yang melakukan kegiatan inventory dalam stok yang ada di housekeeping. Oke. Kita lanjut ke short range planning. Di sini sifat perencanaan ini jangka pendek dan biasanya ini bersifat tergesa-gesa. Untuk kurun waktunya biasanya itu di bawah 1 tahun. Contohnya itu suatu rumah makan, di mana rumah makan tersebut harus memiliki rencana dalam penghabisan bahan-bahan pembuatan menunya dan juga perencanaan untuk promosi-promosi di hari itu juga. Dan yang terakhir itu jenis perencanaan menurut wilayah pelaksanaannya. Oke, yang itu rural planning yaitu perencanaan pedesaan, city planning yaitu perencanaan untuk suatu kota, regional planning perencanaan tingkat daerah, kabupaten atau kota, dan yang terakhir national planning suatu perencanaan tingkat nasional yang mencakup segenap wilayah negara. Nah, itu sekian pembahasan saya tentang bentuk-bentuk perencanaan. Untuk materi selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Om Swastiastu. Nama saya Dr. Ade Cahya Mardika Putra, NPM 2021 321 22083 dari kelas E3 Manajemen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dari fungsi perencanaan. Robbins dan Scalter menjelaskan paling tidak ada 4 fungsi perencanaan, yaitu yang pertama, perencanaan sebagai pengarah. Perencanaan akan menghasilkan upaya untuk meraih sesuatu dengan cara yang lebih terkoordinasi. Perusahaan yang tidak menjalankan perencanaan sangat mungkin untuk mengalami konflik kepentingan, pemborosan sumber daya, dan ketidakberhasilan dalam mencapai tujuan karena bagian-bagian dari organisasi bekerja secara sendiri-sendiri tanpa ada koordinat yang jelas dan terarah. Yang kedua, perencanaan sebagai meminimalisasi ketidakpastian. Pada dasarnya, segala sesuatu di dunia ini akan mengalami perubahan. Tidak ada yang tidak berubah kecuali perubahan itu sendiri. Perubahan sering kali tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Akan tetapi, tidak jarang pula malah di luar pikiran kita, sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi perusahaan. Yang ketiga, perencanaan sebagai meminimalisasi pemborosan sumber daya. Perencanaan juga berfungsi sebagai meminimalisasi pemborosan sumber daya organisasi yang digunakan. Jika perencanaan dilakukan dengan baik, maka jumlah sumber yang diperlukan dengan cara bagaimana penggunaannya dan untuk penggunaan apa saja yang lebih baik dipersiapkan sebelum kegiatan dijalankan. Yang terakhir, perencanaan sebagai penetapan standar dalam pengawasan kualitas. Perencanaan berfungsi sebagai penetapan standar kualitas yang harus dicapai oleh perusahaan dan diawasi pelaksanaannya dalam fungsi pengawasan manajemen. Dalam perencanaan, perusahaan menentukan tujuan dan rencana-rencana untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam pengawasan, perusahaan membandingkan antara tujuan yang ingin dicapai dengan realisasi di lapangan, membandingkan antara standar yang ingin dicapai dengan realisasi di lapangan, mengevaluasi penghimpunan yang mungkin terjadi, hingga mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk memperbaiki kinerja perusahaan. Dengan pergantian tersebut, maka perencanaan berfungsi sebagai penetapan standar kualitas yang ingin dicapai oleh perusahaan. Oke, selanjutnya yaitu ciri-ciri dari perencanaan.
Perencanaan yang baik yaitu apabila memiliki 10 ciri-ciri, yakni yang pertama simple, yang berarti singkat dan mudah dimengerti. Yang kedua ada fleksibel, yang memiliki arti dapat menyesuaikan diri dengan keadaan yang berubah-ubah. Yang ketiga ada stabil, yaitu tidak selalu mengalami perubahan. Yang keempat ada faktual, yaitu dibuat berdasarkan fakta-fakta dan diselaraskan dengan keadaan yang mungkin akan timbul. Yang kelima ada itu rasional, yaitu dibuat atas dasar pikiran yang sehat, ilmiah, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keenam ada continue, yang memiliki arti dipersiapkan untuk tanda-tanda yang terus-menerus dan berkelanjutan. Ketujuh ada dinamis, yaitu perencanaan dibuat dan dipersiapkan untuk memikirkan peningkatan perbaikan dan pembaruan dalam mencapai kemajuan dan kesempurnaan pada masa yang akan datang. Kedelapan yaitu ada praktis dan pragmatis, yaitu perencanaan mampu dilakukan dan dicapai serta dapat mendukung perusahaan. Yang kesembilan ada akurat, yaitu dibuat secara terperinci dan mendetail dari segala aspek. Dan yang terakhir ke-10 yaitu sistematik. Perencanaan yang baik itu dipandang apabila susunannya teratur dan baik. Sekian dari kelompok kami, yaitu kelompok 2, dalam materi perencanaan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Kami mengaturkan parame Santi. Om Santi Santi Santi.